Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman, sobat-sobat sekalian? Semoga sehat selalu, waras, dan waras. Salam waras. Begini saudara dan teman-teman, buzzer memang pekerjaan orang-orang yang tak punya pekerjaan. Ada ya memang orang itu yang pekerjaannya nyinyir, pekerjaannya bongkar aib orang, pekerjaannya dapat duit sih. Enak sih bahas orang, bongkar aib orang, nyinyirin orang, terus dapat duit. Enak kan? Enak, tetapi nanti bisa enak juga di neraka. Itu kalau sesuai ajaran agama. Sebab setahu saya, di agama yang saya anut, bongkar aib orang itu dosanya berjibun, bertumpuk-tumpuk. Itu menurut agama yang saya anut. Nggak tahu kalau agamanya buzzer, sepertinya juga sok santri, sok bisa ayat-ayat, sok itu, tetapi kelakuannya itu loh nggak ngerti juga itu dulu nyantrinya di mana, belajar agamanya di mana, kok bisa menjadi makhluk yang melewati jalan tersesat. tapi ya gimana, itu memang pilihan hidup, itu memang menjadi satu menjadi satu profesi dan menghasilkan duit. Masalahnya di situ tuh. Jadi masalahnya itu di situ, menghasilkan duit itu loh. Jadi duit dan duit. Kalau orang sudah hitungannya duit, otaknya duit, ya apapun bisa terjadi, apapun bisa dilakukan. Jadi itulah perkembangan industri digital, salah satu dampaknya. Ciri-ciri buzzer itu seperti apa ya? Jadi satu, dia selalu membela yang bayar. Jadi saya nggak tahu ya kalau penguasa saat ini menggunakan buzzer itu dibayar berapa, saya tidak tahu. Tetapi pasti besar sekali. Karena untuk operasional buzzer itu luar biasa itu. Jadi cirinya satu, membela yang bayar. Jadi kalau seperti sekarang misalnya ya, penguasanya siapa? Ya sebenarnya bukan Pak penguasa itu sendiri yang langsung membayar, tapi orang-orang yang punya kepentingan terhadap penguasa itulah yang membayar. Jadi jangan dikira upama yang dibela Pak Jokowi, kemudian uang keluar dari Pak Jokowi. Enggak begitu cara kerjanya. Cara kerja buzzer enggak begitu. Yang kedua, maha benar buzzer itu sendiri. Maha benar apa yang digagas, disampaikan, dinarasikan, diinfokan kepada masyarakat selalu benar. Jadi mereka itu tidak pernah salah, bahkan bisa
walaupun salah, katakanlah salahnya fatal pun, mereka selalu mencari pembenaran. Mereka mencari cara untuk dibenarkan. Mereka mencari apa ya namanya? Berbagai macam cara, kalau perlu harus bayar supaya seolah-olah mereka benar dan tidak pernah salah. Ingat kejadian yang dialami oleh buzzer Eko Kuntadi yang mengulas soal selangkangan yang akhirnya viral dan menyangkut nama putri salah satu tokoh Kiai Lirboyo di Jawa Timur, kan menuai hujatan dan akhirnya Eko Kuntadi membayar dengan cara meminta maaf. Ya pasti keluar duit juga, mungkin ya, mungkin nyumbang apa sehingga ya pokoknya keluar duit lah, minimal pergi ke Kediri terus nemui para tokoh, itu kan keluar biaya itu, transport, traktir makan dan lain-lain. Jadi ya yang saya maksud membayar itu seperti itu untuk menutupi kesalahannya. Beruntung saja ya orang-orang yang dibuzerin itu baik hati. Buktinya tidak dibawa kasusnya ke pengadilan. Nah ini kan salah satu contoh. Saya kira yang lain tuh, buzzer-buzzer yang lain yang satu kolam dengan Eko Kuntadi pada saatnya akan juga mengalami hal-hal yang kesialan itu. Ya kita lihat aja lah, tidak lama lagi ini kan, ya umpama seandainya kalau Anies Baswedan ternyata menjadi presiden misalnya nih, buzzer jangan buru-buru marah dulu. Ini saya kayaknya udah mulai diciriin nih, dicari nih, ini Ahmad Barni siapa nih kok suka ngomongin mereka gitu-gitu. Kayaknya sih saya udah deg-degan. Aku takut sama buzzer. Jadi gitu bro, ini teman-teman. Yang kedua, buzzer maha benar. Kemudian yang ketiga, cirinya itu pokoknya membodohi masyarakat. Jadi logikanya itu selalu dibangun, dinarasikan dengan cara membodohi masyarakat. Contoh, ada sebuah peristiwa, apalah seperti yang sekarang lagi, ya belakangan ini lagi rame soal Anies Baswedan terkait dengan peristiwa-peristiwa yang dilalui, misalnya Formula E, atau fenomena banjir, atau rumah DP 0%. Nah itu dibuat logika sedemikian rupa, dibuat narasi sedemikian rupa, yang intinya seolah-olah narasinya benar, padahal sebenarnya itu membodohi masyarakat. Narasinya itu jauh dari kebenaran, narasinya itu jauh dari hal-hal yang bersifat rasional. Ya karena mohon maaf, karena masyarakat kita yang nonton videonya para buzzer itu juga mohon maaf, kadang-kadang kemampuan menyerap informasi terbatas dengan logika mereka seperti logika Ade Armando yang tidak logis misalnya. Ya terpaksa mereka jadi ikut termakan dengan narasi-narasi bodoh itu. Tapi ya gimana lagi wong, memang masyarakat kita juga terbatas mendapat informasinya. Seperti hari-hari ini saja, industri media, industri komunikasi ya banyak juga yang istilahnya ya melanggar etika jurnalistik dan melanggar
gagasan-gagasan atau narasi yang benar. Semuanya diarahkan. Nah, seperti itu loh. Jadi sementara ada 3 hal itulah yang paling pokok yang menjadi ciri-ciri buzzer. Jadi satu, buzzer itu selalu membela yang bayar. Yang kedua, buzzer itu selalu maha benar. Dan yang ketiga, buzzer itu membodohi masyarakat. Saya kira 3 hal itu yang paling mendasar, yang menjadikan profesi buzzer itu kelak nanti akan berada di neraka jahanam yang paling jahanam. Paling jahanam. Begitu saudara-saudara. Jadi 3 hal itulah saya kira yang menjadikan buzzer itu profesi yang tidak halal. Tetapi ya karena menjanjikan, duitnya banyak dan bergengsi juga loh. Wah, buzzer itu bergengsi loh. Punya channel aja seperti mewah begitu. Nah, kalau saya kan bukan buzzer, ini saya orang biasa aja. Jadi enggak pernah channel saya itu tayangannya juga tidak pernah diedit, gambarnya juga tidak terlalu bagus. Tapi ya sudahlah, kita punya cara sendiri-sendiri untuk menyampaikan pendapat kepada masyarakat. Begitu kawan-kawan, moga-moga sehat selalu, bahagia selalu. Salam waras dari saya, Peci Miring Ahmad Bahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.